Halo, apa kabarnya anak-anak semua? Hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran IPA Fisika, membahas besaran turunan dan konversi satuan. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menyebutkan contoh-contoh besaran turunan dan satuannya, sehingga nanti kalian dapat menyebutkannya kembali. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita mereview materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang besaran pokok dan satuannya. Masih ingat ya tabel ini? Kalian sudah belajar memahami dan bahkan menghafalkan 7 besaran pokok serta satuannya. Ibu sudah menerima video kalian di mana kalian dengan luar biasa mengerjakan tugas dari ibu. Besaran pokok memiliki simbolnya masing-masing. Panjang memiliki simbol L kecil, massa memiliki simbol M kecil, waktu dan suhu memiliki simbol yang sama yakni T, dibedakan untuk waktu T kecil dan suhu kita tulis T besar. Untuk kuat arus memiliki simbol yang sama yakni I besar. Untuk simbol besaran jumlah zat dilambangkan dengan N. Materi kita hari ini yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok, di mana seperti yang kita pelajari minggu lalu ada 7 besaran pokok dan satuannya masing-masing. Ada berbagai macam contoh besaran turunan. Kali ini Ibu akan perkenalkan beberapa di antaranya. Misalnya besaran luas yang memiliki satuan meter persegi, volume memiliki satuan meter kubik, kecepatan memiliki satuan meter per sekon, percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat, dan konsentrasi memiliki satuan mol per meter kubik. Mengapa luas memiliki satuan meter persegi? Karena luas kita peroleh dari hasil pengukuran panjang dikali lebar, di mana kita tahu besaran panjang memiliki satuan meter. Begitu juga untuk besaran turunan yang lainnya. Volume merupakan hasil pengukuran dari panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Kecepatan merupakan hasil dari pengukuran panjang dibagi waktu, dalam hal ini adalah panjang lintasan. Percepatan merupakan hasil bagi dari kecepatan dibagi waktu, dan konsentrasi merupakan hasil bagi jumlah zat dibagi volume. Sekarang kita akan belajar mengkonversi satuan. Yang pertama adalah satuan dari besaran panjang. Tentu kalian masih ingat tangga satuan ini ya. Di SD kalian sudah belajar bagaimana cara mengkonversi satuan. Maka ibu sifatnya hanya mengingatkan saja. Jika kita mengkonversi satuan misalnya dari milimeter ke meter atau satuan yang ada di atasnya, nilai besaran kita bagi 10 dan kelipatannya. Dari milimeter ke sentimeter berarti dibagi 10. Naik lagi berarti dibagi 100 dan seterusnya. Jika kita mengkonversi satuan misalnya dari kilometer menuju satuan yang lebih di bawahnya, berarti nilai besarannya dikalikan 10. Kita langsung lihat ke contoh soal. Misalnya kita akan mengkonversi 5 km menjadi berapa meter? Kita lihat kilometer ke meter berarti mengalami penurunan tangga 1, 2, 3. 3 kali. Maka 5 sebagai nilai besaran dikali 10 kali 10 dikali 10 menjadi 5 kali 1000 atau 5000, atau bisa juga kita tulis 5 kali 10 pangkat 3 meter. Contoh yang kedua, jika kita mengkonversi satuan dari meter ke kilometer, dari meter ke kilometer akan mengalami kenaikan anak tangga sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti 5 dibagi 10, 100, 1000. Bisa kita tulis 5 dibagi 1000 km
Atau kita tulis 5 dikali 10 pangkat minus 3. Kedua hasil ini yang membedakan adalah pangkatnya. 5 dibagi 1000, kita tulis 5 kali 10 pangkat min 3, sedangkan untuk 5 kali 1000 kita tulis 5 kali 10 pangkat 3. Maka kesimpulannya 5 meter sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kilometer. Besaran berikutnya yang akan kita pelajari cara mengkonversi satuannya adalah massa. Sama seperti konversi satuan panjang tadi, kita masih bisa menggunakan anak tangga ini. Hanya bedanya kalau di massa itu kilogram, hektogram, dan seterusnya. Cara menghitungnya pun sama, jika naik tangga dibagi 10 setiap kenaikan, jika turun dikali 10. Untuk massa, ada beberapa satuan lain di luar anak tangga ini. Misalnya, ton, kuintal, ons, atau pon. 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ons itu sama dengan 1 hektogram, kita bisa lihat di anak tangga ini, nilainya sama dengan 100 gram. Dan 1 pon itu nilainya sama dengan 5 ons, maka menjadi 500 gram. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya 15 mg kita konversi menjadi gram. 15 mg sama dengan miligram ke gram mengalami kenaikan berapa kali? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti 3 kali menjadi dibagi 1000. 15 dibagi 1000 sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,015 gram. Contoh yang kedua, 20 kg itu ada berapa kuintal sih kalau kita konversi? Kilogram ke kuintal, caranya sebagai berikut. Dari kilogram, 100 kg itu sama dengan 1 kuintal. Berarti kalau 20 kg, cara menghitungnya kita bagi 100. 20 dibagi 100 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. Ini ada 01 di sini dicoret, di sini juga dicoret menjadi 2 bagi 10. Bisa kita tulis 2 dikali 10 pangkat min 1 atau 0,2 kuintal. Berikutnya, bagaimana cara mengkonversi satuan dari besaran waktu? Untuk besaran waktu, berikut bisa kita baca konversinya. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon. Begitu seterusnya. Artinya, 1 hari sama dengan 86.400 sekon. Gambar di sini menunjukkan alat ukur yang biasa digunakan untuk menghitung besaran waktu. Anak-anak pasti tahu ini apa namanya. Iya, betul. Ini adalah stopwatch. Stopwatch ada yang analog, ada yang digital, dan sangat mudah untuk digunakan. Berikutnya adalah satuan volume. Satuan volume seperti yang telah tadi kita bahas adalah besaran turunan. Masih menggunakan anak tangga yang sama, bedanya adalah jika volume itu pangkat 3. Artinya setiap kenaikan dibagi 1000, setiap penurunan dikali 1000 atau pangkat 3. Satuan lain yang biasa juga digunakan adalah liter. Besaran berikutnya yang akan kita pelajari adalah volume. Volume merupakan salah satu contoh besaran turunan. Volume memiliki satuan meter kubik. Masih sama menggunakan anak tangga seperti pada slide sebelumnya. Yang membedakan karena meter ini adalah meter kubik, maka kita tulis meter pangkat 3 dan kelipatannya setiap kenaikan atau penurunan
adalah 1000. Selain meter kubik, ada satuan-satuan lain yang dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita jumpai, yakni liter. 1 liter nilainya sama dengan 1000 ml. 1 liter nilainya sama dengan 1 desimeter kubik. Kita lihat 1 desimeter kubik berarti di sini, posisi liter berarti di tempat yang sama. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Berarti dalam tangga cm kubik ini, disitulah nilai 1 mililiter. Kita lihat ke contoh soal. Kita mengkonversi misalnya 5000 ml itu berapa liter? Kita lihat 1000 ml itu nilainya sama dengan 1 liter. Berarti kalau 5000 ml kita bagi 1000. Hasilnya adalah 5 liter. 5000 ml sama dengan 5 liter. Karena 1000 ml sama dengan 1 liter. Contoh yang kedua, mengkonversi satuan dari liter ke centimeter kubik. Misalnya 2 liter sama dengan berapa centimeter kubik? Kita lihat bahwa liter nilainya seimbang dengan desimeter kubik. Maka kita pakai panduan ini di mana letak desimeter ke sentimeter mengalami penurunan 1 kali atau bernilai 1000. Maka 2 liter, 2 sebagai nilai besaran kita kalikan 1000. Dari mana 1000? Dari penurunan anak tangga dari desimeter ke sentimeter. 2 dikali 1000 menjadi 2000 ml senilai dengan 2000 cm kubik. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan konversi satuan. Ibu memiliki 3 soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan soal. Ada 3 nomor mewakili konversi satuan panjang, volume, dan massa. Silahkan dikerjakan di buku latihannya masing-masing. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi Ibu di nomor seperti biasanya. Jawaban yang kalian kerjakan sudah ditulis, dikirimkan ke nomor berikut ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya minggu depan.